Observasi dilaksanakan di aula sekolah yang sementara digunakan sebagai ruang praktik gabungan untuk 2 kelas. Penggunaan aula ini merupakan langkah alternatif selama ruang kelas utama berada dalam proses renovasi. Pengamatan dimulai dengan menilai kondisi fisik ruangan, mencakup tata letak peralatan, pencahayaan, ventilasi, serta alokasi ruang kerja bagi masing-masing kelas. Aula dibagi ke dalam 2 zona tanpa sekat permanen, sehingga kedua kelas dapat bekerja secara berdampingan namun tetap memiliki area aktivitas masing-masing. Selama observasi terlihat bahwa ruangan yang luas namun terbuka menimbulkan beberapa tantangan, seperti potensi kebisingan dari 2 sisi kelas, alur pergerakan siswa yang saling berpotongan, dan penggunaan fasilitas yang harus dilakukan secara bergantian. Meskipun demikian, beberapa faktor mendukung tetap berlangsung praktik dengan baik, seperti tersedianya area yang cukup besar untuk pergerakan dan kelancaran demonstrasi guru. Dari sudut pandang teori belajar, pada bagian ini tampak penerapan teori belajar konstruktivistik, di mana siswa terlibat langsung dalam kegiatan praktik yang memungkinkan mereka membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Event praktik di aula juga mendorong pembelajaran melalui eksplorasi, diskusi, dan pembentukan pemahaman berdasarkan aktivitas langsung sesuai karakteristik konstruktivisme. Selama observasi, kami memperhatikan aktivitas guru dalam mengelola 2 kelas sekaligus, termasuk cara guru memberikan instruksi, melakukan pengawasan, dan memastikan keselamatan kerja siswa. Pengamatan juga difokuskan pada interaksi siswa, tingkat konsentrasi, serta bagaimana kondisi aula yang luas namun terbuka mempengaruhi fokus dan efektivitas praktik siswa. Dengan observasi ini, kami dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembelajaran praktik di aula, serta memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa maupun guru selama masa penggunaan ruangan sementara. Selain itu, kami turut mendokumentasikan faktor pendukung dan penghambat yang muncul dari pengaturan ruang gabungan ini, seperti alur pergerakan siswa, serta pemanfaatan fasilitas yang harus digunakan secara bersama. Semua kondisi tersebut dicatat secara sistematis untuk menggambarkan situasi real selama proses pembelajaran berlangsung. Dari sisi teori belajar, beberapa konsep terlihat diterapkan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme yang dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung saat praktik. Mereka aktif mencoba, membuat kesalahan, dan memperbaiki hasil berdasarkan arahan guru. Yang kedua, teori belajar scaffolding yang dipelopori oleh Vygotsky, di mana guru memberikan bimbingan bertahap, mulai dari demonstrasi hingga supervisi langsung. Bimbingan ini membantu siswa berada dalam zona perkembangan proksimal, yaitu kondisi belajar yang dapat dicapai dengan bantuan. Selanjutnya, teori belajar sosial yang dipelopori oleh Bandura, di mana siswa sering belajar dengan cara meniru hasil praktik teman, mengamati langkah-langkah yang dilakukan siswa lain, serta memperhatikan demonstrasi guru. Selanjutnya yaitu teori belajar cooperative learning, di mana dengan penggunaan ruangan bersama, siswa secara alami terlibat dalam kerja kelompok dan kolaborasi. Mereka berdiskusi, membantu memperbaiki kesalahan teman, dan berbagi alat secara bergantian.